Kecelakaan ini terjadi di Jalan Lintas Sumatera, tepatnya di sekitaran perempatan Tugu Pepadun, Gunung Sugih, Lampung Tengah pada Rabu siang. Seorang pejalan kaki bernama Isnaidi, berusia 80 tahun, kritis akibat tertabrak oleh bus yang sedang melaju dari Kota Bumi menuju Bandar Lampung. Oleh warga, korban kemudian dievakuasi ke mobil polisi untuk segera dibawa ke rumah sakit terdekat. Menurut sejumlah saksi, kecelakaan bermula saat nenek dan seorang cucu perempuannya yang masih kecil hendak menyeberang jalan. Korban tertabrak bus yang sudah tidak bisa lagi berhenti mendadak karena jaraknya sudah terlalu dekat. Pada kejadian ini, cucu korban selamat. Ya, itu kan dari arah sana kan, nyeberang sama anak kecil ini. Mendadak, mobil bis datang. Langsung kejadian itu di nomor di tengah. Terus yang dibawa di itu siapa? Cucungnya. Mobil yang nomornya sekarang mana? Itu mobil Puspa Jaya. Dan itu apa itu namanya yang baknya besi, truk keluar dari situ, mobil kita orang ini terpergok gitu loh, dianya nggak ngebut. Korban akhirnya meninggal di rumah sakit pada Rabu sore setelah sempat menjalani perawatan selama 2 jam. Jenazah korban kemudian diambil keluarganya untuk dimakamkan di rumah duka di Desa Bumi Aji, Kecamatan Anak Tuha, Lampung Tengah. Adi Susanto melaporkan dari Lampung Tengah. Ada yang naik dulu, tolong ini. Untuk menekan angka kecelakaan pengguna jalan yang melibatkan kereta api, PT Kereta Api Indonesia di Pre 4 Tanjung Karang, Rabu siang menggelar kampanye dan sosialisasi keselamatan di 33 titik perlintasan sebidang di seluruh Lampung. Salah satunya di pintu perlintasan kereta api di kawasan Jalan Sonokeling, Kelurahan Tanjung Gading, Bandar Lampung. Petugas membawa spanduk bertuliskan pentingnya mematuhi aturan perlintasan supaya tidak ada lagi korban jiwa terserempet atau tertabrak kereta api. Selain itu, petugas juga menemui langsung satu persatu pengendara untuk mensosialisasikan tentang aturan di pintu perlintasan. Selain itu pula, pihak PT KAI melakukan sosialisasi protokol kesehatan dan membagikan masker secara gratis kepada para pengendara. Kegiatan sosialisasi keselamatan tersebut diharapkan bisa menekan angka kecelakaan kereta api. Sosialisasi keselamatan di perlintasan sebidang dilaksanakan secara serentak jajaran PT Kereta Api. Perlintasan sebidang kerap menjadi titik rawan kecelakaan. Pihak PT KAI pun berharap pengguna jalan bisa menaati aturan dan mendahulukan perjalanan kereta api yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Para pedagang di Kabupaten Tulang Bawang mengaku mengalami penurunan omset sangat drastis selama masa pandemi COVID-19. Seperti yang dialami para pedagang di pasar tradisional Banjar Agung. Para pedagang mengaku mengalami penurunan omset hingga 60%, khususnya para pedagang pakaian. Kalau misalnya nggak ada konten, ini tak turun, ini tak turun. Kondisi tersebut sudah mereka alami sejak awal masa pandemi bulan Maret 2020 lalu. Menurut para pedagang, salah satu penyebab menurunnya omset juga karena banyak warga yang takut ke pasar untuk menghindari kerumunan dan keramaian. Kalau sekarang sih jauh banget. Jauh. Berapa persen? Ya 60% dari tahun kemarin. Parah banget. Tapi saat ini lebih parah mungkin ya.
Apalagi bulan puasa kemarin. Parah banget. Pemerintah juga kan ya lebih baik lah agar semua ini berjalan dengan lancar ya. Selain menunggu pembeli, para pedagang pun kini aktif menggunakan media sosial untuk berdagang secara online. Hal itu dilakukan sebagai bentuk kreativitas pedagang supaya dagangannya terjual. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Inilah salah satu kegiatan sehari-hari Bribka Fajar Nuriman, anggota Satuan Pembinaan Masyarakat Polres Tulang Bawang. Sebelum berangkat bekerja, ia menyiapkan dagangan tempenya untuk dijual ke pasar. Sejak masa pandemi, Bribka Fajar memang mulai menggeluti usaha pembuatan tempe untuk menambah penghasilannya sehari-hari. Sesampainya di pasar tradisional Banjar Agung, tanpa sungkan ia langsung mengantarkan tempe tersebut kepada pembeli langganannya. Langganannya kebanyakan para tukang sayur keliling. Sambil bertransaksi, Bribka Fajar pun kerap memberikan sosialisasi tentang Kamtibmas dan pentingnya protokol kesehatan. Selain tukang sayur, Bribka Fajar juga mengantarkan pesanan pelanggannya yang lain seperti warung makan dan warung sembako. Para pelanggannya pun cukup mengapresiasi usaha yang dilakukan Bribka Fajar. Ini ada yang kami antarkan langsung tanpa ongkir sesuai dengan pesanan baik ke pasar ataupun ke warung-warung terdekat. Ya uniknya lagi nih, ini mengganggu nggak sih aktivitas kita sebagai anggota kepolisian gitu? Alhamdulillah untuk saat ini belum mengganggu karena saya kerjakan habis sholat subuh, kemudian sore pulang kerja saya kerjakan kembali. Karena jam kerja dari pagi sampai sore saya masih sempatkan, masih bisa. Wow, tempenya bagus, tempenya enak. Juga tahan lama tempenya. Udah berapa lama langganan, Pak? Belum lama sih sebetulnya, paling baru berapa bulan sih? 2 bulanan lah sekitar. 2 bulan ya. Tapi udah pasti mantap lah tempenya. Ya, sekali pesan berapa banyak sih, Pak? 40.000. Ya. Bribka Fajar yang merupakan warga desa Makmur Jaya, Kecamatan Banjar Agung tersebut mengaku tidak malu menjual tempe meskipun ia adalah seorang polisi. Menurutnya, usaha apapun baik dijalani selama halal dan bisa bermanfaat bagi banyak orang. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang.